Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat semua? Oke. Hari ini kita bahas apa ya enaknya? Teman-teman Benderaya mau belajar apa hari ini? Tumpah. Kita sambil minum ya. Tumpah. Oke. Hari ini gimana kalau kita belajar tentang Hai ABC at ZZ. Mau request kita mau belajar apa? Boleh banget kalau mau request materi apapun yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke, kita bahas tentang bagaimana menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Hari ini kita bahas tentang frase aja dulu. Kayaknya kalau frase lebih mudah ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah ada kata, ada frase, ada kalimat ya. Kalau kata, seperti saya bilang pensil, itu adalah kata. Kertas, itu adalah kata. Gelas, itu kata. Kalau saya bilang pensil, itu kata. Kalau saya bilang merah muda, itu juga kata. Kalau saya bilang pensil yang berwarna merah muda, itu namanya frase. Kertas, itu kata. Kuning, itu juga kata. Tapi kalau saya gabungkan, kertas kuning, itu namanya frase. Siswa, itu kata. Cerdas, itu kata. Ketika saya gabungkan dua kata ini, siswa cerdas, itu namanya frasa gitu. Jadi bedanya antara kata dengan frase adalah kalau kata dia berdiri sendiri, kalau frase adalah rangkaian kata. Oke? Kalau kalimat kayak gimana? Kalau kalimat sama rangkaian kata juga. Bedanya apa sama frase? Kalau sama frase, kalimat itu bentuknya subjek verb. Kayak saya makan, terdiri dari dua kata, saya makan. Tapi bentuknya subjek dan verb. Oke, itu bedanya. Tapi khusus hari ini kita ngebahas tentang gimana sih cara ngenerjemahin frase, terutama frase yang dia intinya ada pada kata benda. Misal, saya bilang tadi kertas kuning. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ada kata sifat dan kata benda. Kalau saya bilang kertas, itu adalah kata benda. Kuning itu adalah kata sifat. Ketika saya bilang dengan kertas kuning, bukan paper yellow, tapi yellow paper. Jadi dalam aturan bahasa Inggris, yang dituliskan itu adalah kata sifatnya dulu, kemudian diikuti dengan kata bendanya. Berarti kalau saya bilang pensil pink, pensil merah muda. Pensil itu kan kata benda. Merah muda itu adalah kata sifat. Maka bahasa Inggrisnya dibalik. Jadi pink pencil. Kayak gitu. Itu alasan juga kenapa kita bilang gadis cantik. Gadis itu kan beautiful. Kata sifat. Gadis itu adalah girl gitu ya. Kata benda. Kemudian kalau cantik itu adalah beautiful. Kata sifat. Maka ketika kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tuliskan dulu kata sifatnya. Baru diikuti dengan kata bendanya. Beautiful girl. Oke, saya ulang ya. Jadi dalam penulisan frase atau rangkaian kata dalam bahasa Inggris, terutama yang intinya berupa kata benda, yang dituliskan adalah kata sifat, polanya adalah kata sifat ditambah dengan kata benda. Saya ulang, kalau dia penerjemahan frase, rangkaian kata, ada kata sifat dan kata benda, dahulukan kata sifatnya, kemudian diikuti dengan kata bendanya. Misal saya bilang buku.
Buku hijau. Hijau adalah kata sifat. Buku adalah kata benda. Hijau, green. Kemudian buku, bahasa Inggrisnya adalah book. Maka bahasa Inggrisnya adalah green book. Ingat, rumusnya adalah adjektif atau kata sifat diikuti dengan kata benda, noun. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya mata coklat, jadi gimana? Coba tulis di komen. Mata brown atau eyes, mata eyes, oke? Coklat, brown, gitu ya. Berarti bahasa Inggrisnya kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Jadi gimana? Brown eyes. Oke, sip. Saya lagi di pinggir ada salah satu kafe di kampung Inggris. Ya. Yap, kebalik. Ahmad Amir. Brown eyes. Saya ulang lagi ya. Saya santai aja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kaku-kaku banget. Jadi kalau misalkan dia ya betul, Rani Satur. Brown eyes. Oke. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Atau dalam bahasa Inggris, kata sifat itu adalah adjektif. Kalau kata benda itu adalah noun. Ya. Jadi adjektifnya dulu, baru nounnya. Kita coba lagi yang lainnya. Kalau saya bilang negara besar. Negara itu kata benda. Besar itu kata sifat. Besar itu adalah big. Negara itu country. Berarti bahasa Inggrisnya country big atau big country. Ingat, kata sifatnya dulu. Coba tulis di kolom komen. Terima kasih Andika. Oke, Ahmad Amir. Thank you. Oke, silahkan ditulis di kolom komen. Ya, jadi jawabannya adalah big country. Betul. Oke, Andika. Apalagi ya? Yang lainnya. Oh iya. Laki-laki yang cerdas. Laki-laki man. Cerdas, smart. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Man smart atau smart man? Oke. Adjektifnya dulu ya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah betul banget. Smart man. Oke, itu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak. Like kalau teman-teman suka live pagi hari ini. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, nggak usah di like. Jadi senangnya aja. Kemudian jangan lupa follow @bendraya.ic kalau teman-teman ngerasa live di Instagram Benraya ini bermanfaat buat teman-teman. Boleh share juga ke teman-teman yang lainnya ya. Thank you. Salam Benraya.ic. See you.